Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Bang Gus akan memberikan sharing bahwa ini adalah tanaman jenis apel India. Kalau kita bilang juga kawan-kawan mengatakan kalau ini adalah jenis apel India. Ini sudah dalam fase generatif. Karena bagus tanaman ini tanaman yang baru dan teknik perawatannya itu kita tidak tahu secara spesifik karena di daerah kita jenis tanaman seperti ini tuh masih sangat jarang. Tetapi yang menjadi sharing bagus kali ini adalah mengenai tanaman ini di saat fase generatif dan mengenai rawatan karena ini tanaman baru, agar akhirnya tanaman ini bisa tumbuh subur. Kenapa Bang Gus memberikan sharing kawan? Tanaman seperti ini sudah dalam fase generatif, itu tentu kita akan senang ada bunga, kita perhatikan juga ada bakal buah seperti ini. Tetapi melihat kondisi tanaman ini yang kecil, tentu kita itu mengharapkan di samping fase generatif juga fase vegetatifnya itu tumbuh subur. Nah, yang lainnya kawan, ini tanaman yang baru didapat dari Bang Gus ini adalah menggunakan media sekam kelihatannya. Nah, inilah yang Bang Gus katakan kadang-kadang kita akan menggantinya media sekam ini dengan media tanah, tetapi berhubung dalam fase generatif tentu perakaran tanaman ini sangatlah lemah. Jadi mohon untuk sahabat semuanya, barangkali sharing bagus ini bermanfaat. Tanaman yang dalam fase generatif yang baru kita dapat dan cara mengganti media sekam dalam media tanah. Jadi kita ganti kawan medianya yang perlu kita lakukan pertama kali ketika kita mendapatkan jenis tanaman baru. Maksudnya jenis tanaman baru di daerah Bang Gus ini memang belum ada. Jadi bahan-bahan yang kita sediakan, Bang Gus sediakan ada media tanah, juga ada air putih. Seperti biasa kawan, yang kita lakukan kita simak bersama-sama, kita lihat bersama-sama perakarannya di sini. Kita turunkan ini. Karena ini tanaman baru dan tentu saja media sekam seperti ini harus kita perhatikan betul-betul. Karena perakaran itu sangat penting, jadi ini bisa dalam fase generatif, tapi kalau pada akhirnya tidak bisa dalam siklus vegetatif, tentu tanaman ini akan sangat buruk perkembangannya ke depannya. Nah, oleh sebab itu saya rasa sharing ini untuk kita, untuk bagi pemula adalah sangat bermanfaat. Jadi jangan memandang cuma dari fase pembuahan saja, tapi coba kita recheck mengenai perakarannya. Nah, ini sangat penting kawan. Kita perhatikan kawan. Kita simak bersama kawan, tanaman ini ternyata itu masih seperti ini kondisinya. Jadi masih terbungkus rapat dengan sepertinya ini
apa ini cangkok, kita coba kita pudar talinya. Nah ini kalau kita biarkan tanpa kita tahu tentu tanaman ini yang sangat berbahaya. Nah tanaman ini Bangkus dapat itu dari pedagang keliling, jadi ini juga sangat perlu. Nah kita kan tidak tahu, sebelumnya juga tidak dikasih tahu kalau seperti ini. Nah ini sangat penting kawan. Jadi tanaman ini walaupun seperti ini tentunya akan bisa menuju fase generatif. Bahayanya kalau perakaranya tidak bisa menuju fase vegetatif. Nah ini contohnya kawan, dibungkus seperti ini. Tentu kalau kita tidak menggantinya media, kita tidak mengetahui, akan sangat berbahaya dan bisa mati tanaman ini ke depannya. Kita bongkar saja kawan. Coba kita simak dan bagaimana teknik perawatan tanaman jenis apel Hindia yang sebelumnya itu memang tidak ada di daerah Bangkus dan sekitarnya. Jadi untuk yang budidaya juga tidak ada. Nah ini rawatan Bangkus tetap seperti tanaman yang lain. Ini adalah teknik Bangkus. Jadi Bangkus akan memberikan ini media tanam itu tanah, tidak dibungkus seperti ini. Jadi perlu diketahui sahabat semuanya, walaupun toh akarnya dibungkus rapat seperti ini. Nah ini kan bisa berbahaya, bisa mati, itu pun bisa berbunga, tapi tanpa kita tahu lama-lama itu bisa mati itu karena seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Tentu yang kita lakukan itu kita itu harus mengganti medianya. Kita coba kawan, kalau kita angkat tentu pelan-pelan. Nah seperti ini kawan, perhatikan sama-sama kawan. Nah seperti ini, kita dekatkan kamera. Jadi terbungkus seperti ini tanpa kita tahu. Inilah penyebab tanaman salah satunya itu kedepannya bisa mati walaupun sudah bisa berbunga. Tentu untuk menyelamatkan tanaman ini ke depannya. Ini betul kawan, ketika Bangkus mendapatkan tanaman ini, itu Bangkus tidak tahu kalau terbungkus seperti ini. Nah mungkin sebagai manusia mungkin lupa untuk memberitahu. Dan ini sangat berbahaya kawan. Ini bisa hidup jangka waktu yang lama, tapi lama-lama seperti ini akan mati kalau tidak kita ganti media. Nah, ini medianya cuma sekam saja. Apalagi ini tanaman jenis baru yang kita itu jarang. Bagaimana teknik budidayanya untuk di lahan sempit di daerah Bangkus itu belum ada kawan ini. Otomatis kita menggunakan teknik yang Bangkus punya metode, yaitu rawatan vegetatif walaupun sudah seperti ini. Kalau kondisi seperti ini kawan, tentu kita itu harus hati-hati. Tidak bisa kita membongkar tanaman ini dengan full total, itu nggak bisa kawan. Tentu kita itu separuh bagian atas dulu. Jadi yang penting perakaran bagian atas dulu ini tidak terganggu. Kita ambil seperti ini, tentu memberikan ruang gerak pada perakaran yang bagian atas ini kawan. Nah, seperti ini kawan. Kita coba recheck yang bagian ke bawahnya, kelihatannya terbungkus sangat rapat. Nah ini tentu kedepannya itu sangat berbahaya untuk perkembangan kedepannya. Nah, oleh sebab itu ini perlu kawan yang kita ketahui. Jadi penyebab tanaman kita itu mati ketika dapat tanaman baru itu yang pertama harus kita tahu persis tentang perakarannya. Karena perakaran pada tanaman itu adalah nyawa. Ibarat manusia itu nyawanya kawan. Masuk Bangkus tanaman yang berakar tunggang seperti ini. Baiklah kawan, ini kondisinya seperti ini. Kita itu tidak bisa ini membongkarnya secara total. Kalau kita bongkar secara total, bunganya tentu akan rontok. Juga perkembangannya pertumbuhan vegetatif yang memunculkan tunas-tunas baru juga akan terganggu untuk beberapa saat. Nah, agar ini tidak terganggu kawan, dengan seperti ini kawan, kita mempertahankan perakaran seperti ini. Kita perhatikan
ini kita pertahankan dulu. Jadi kita untuk mengevaluasi tanaman ini itu kadang-kadang menggunakan teknik yang dua kali. Jadi ini yang pertama. Jadi setelah kita melakukan seperti ini, untuk kelanjutannya dalam beberapa minggu, misalnya 3 minggu atau 1 bulan, kita harus membongkar tanaman ini kembali yang bagian atas. Nah sekarang tahap pertama itu yang bagian bawah. Oleh sebab itu kawan, Bangkus memberikan sharing itu selalu sambung menyambung ya seperti ini. Ini tidak bisa kawan sekaligus. Sekaligus ya bisa, tetapi yang terjadi itu akan rontok bunganya juga. Rontokan vegetatif berupa daun-daunnya akan mengalami gangguan karena kondisinya seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan yang tidak mengganggu perakaran yang atas, dan kita mengganti setengah media ini dengan media tanam-tanah. Kita seperti ini saja kawan, seperti ini saja. Jadi kita mengganti media tanam tanah ini sahabatku semuanya ini tidak langsung sekaligus. Kalau langsung sekaligus tentu ada perakaran itu yang terganggu, mengakibatkan tanaman ini bunganya akan rontok. Mengingat kawan, ini bukan di lahan tanah luas, kita menanamnya itu dari polybag ke polybag menuju pot di lahan sempit. Tentu teknik ini sangat penting agar sahabat semuanya sebagai pemula itu tanamannya itu walaupun tanaman baru, kedepannya tumbuhnya semakin baik, semakin subur. Jadi kita harus tahu tentang hal ini kawan. Itu kita harus tahu, kita semuanya harus tahu. Ketika mendapati tanaman yang baru, kita cek medianya. Nah tentu saja kalau Bangkus untuk menjual tanaman agar lebih efektif, maksudnya tidak berat, ya tentu saja menggunakan media sekam. Tetapi kan kalau Bangkus mesti beritahu agar diganti dengan media tanam tanah. Jadi ya seperti ini kawan. Setelah seperti ini, kita siram air secukupnya. Kita langsung bisa memberikan air tuh langsung banyak juga nggak apa-apa, sedikit-sedikit seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi kita menyiramnya itu terserah, tapi berhubung kita telah mengganti tanaman ini separuh media tanam dari sekam, kita ganti dengan media tanam tanah. Karena mengingat kondisinya, jadi sebuah teknik itu kawan ya, memang harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi. Oleh sebab itu selalu berulang-ulang. Kalau ini kita ganti total, namanya aja di landscape di pot, kita tentu akan lebih senang kalau tanaman ini buahnya jadi, juga bisa berkembang secara vegetatif. Nah kalau kita total, nanti perakarannya terganggu, walaupun toh hidup bisa tumbuh subur tapi terganggu. Tapi lebih baiknya kalau kondisi tanaman yang seperti ini, Bangkus itu akan menggantinya 2 kali. Teknik ini mengganti yang pertama kawan. Jadi ini adalah teknik penggantian yang pertama.
setelah kita siram air yang cukup. Karena ini sudah cukup, untuk penggantian media kita ganti setengahnya. Tetapi sekam yang seperti ini bisa kita tempatkan di atas seperti ini kawan. Ini hanya sementara agar tanaman ini dalam waktu beberapa minggu ke depannya tetap lembab. Karena tanpa sepengetahuan Banggus, tanaman ini dibungkus begitu rapat, berarti tanah ini berasal dari cangkok. Jadi sahabat semuanya tuh yang ngebagi pemula itu pentingnya untuk tahu kondisi perakaran. Walaupun kelihatannya dapat benih bagus, sudah berbunga berbuah, kalau perakarannya dibungkus rapat seperti itu cuma menggunakan media sekam, ya tentu kedepannya tanaman ini lama-lama akan mati. Kita angkat ke atas kawan, maksudnya dengan jagrak. Kita angkat kawan, kita taruh jagrak di sampingnya, dan Banggus akan memberikan ulasan ringkasan. Jadi kita angkat kawan seperti ini. Jadi karena ini untuk di lahan sempit di pot polybag, jadi untuk mempertahankan bunga, maksudnya untuk mempertahankan bunga ini juga bakal buah, ini penting. Di samping perkembangan vegetatif juga daun-daunnya. Oleh sebab itu tanaman yang baru, apalagi jenis baru yang jarang kita temui, itu sangat penting untuk kita mengetahui kondisi perakarannya, karena perakarannya itu adalah nyawa dari tanaman itu. Jadi nyawa dari semua tanaman terletak pada perakaran. Baiklah sahabatku semuanya, kita taruh di atas jagrak agar ini lebih jelas. Jadi tanaman yang baru, kita punya teknik rawatan vegetatif, kita menggunakan media tanam tanah. Tentu cara kita mengganti, kita sesuaikan kondisi dari tanaman ini sejak kita mendapatkannya. Itu penting. Jadi agar bunganya tetap bertahan dan daunnya juga bisa berkembang secara vegetatif. Jadi vegetatif dan generatif tetap ada pada siklus tanaman yang baru ini. Sebab media akarnya dibungkus dengan plastik yang kelihatannya sangat kuat, hanya menggunakan media sekam. Nah ini sangat penting kawan, agar kita selalu memiliki tanaman dengan siklus vegetatif dan generatif itu yang normal. Mengingat ini di lahan sempit, cuma di dalam polybag atau pot. Tentu sangat berbeda ketika kita mendapati tanaman ini untuk di lahan yang luas. Jadi langsung kita pendam nggak apa-apa. Ini di pot, jadi kita ganti separuh media. Setelah beberapa minggu kita bongkar yang bagian bawah. Jadi teknik itu berbeda itu karena melihat situasi tanaman kita. Jadi teknik sama, maksudnya kita prakteknya itu berbeda. Jadi kadang-kadang bisa sekaligus kita penggantiannya, tapi juga bisa 2 kali. Karena mengingat kondisi perakaran tanamannya yang seperti ini. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.